Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang modal, lot, dan juga target ideal dalam trading forex. Nah, jika teman-teman memperhatikan hitungan ini baik-baik, teman-teman itu akan menjadi trader yang panjang umur ya. Kenapa saya katakan panjang umur ya? Jadi trader yang nggak mudah margin call, akun kalian bertumbuh, itu tujuannya untuk jangka panjang gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi berapa sih kira-kira modal yang ideal dalam trading forex? Nah, sebenarnya kalau bicara masalah modal ya, itu teman-teman pasti ngelihatnya di sini nih ya, minimal deposit forex. Ya, minimal deposit dalam trading forex memang itu adalah $1 teman-teman. Tapi apakah dengan $1 ini ideal? Tentu saja tidak. Jadi buat teman-teman yang memang masih belajar dan kalian memang modalnya masih kecil ya, kalau saran saya pribadi adalah gunakan akun bonus atau akun demo aja terlebih dahulu. Karena apa? Karena deposit modal kecil berkali-kali itu adalah buang-buang uang teman-teman. Ya kalau nggak percaya silahkan buktiin sendiri ya, teman-teman trading pakai modal kecil misalkan $50, $30. Ya kalau pas kalian bagus tradingnya itu memang bisa sih tumbuh, tapi lebih sulit gitu. Jadi saya akan bahas ya teman-teman, berapa sih kira-kira modal yang ideal dulu ya. Apabila teman-teman pengen menggunakan lot 0,01 ya, modal ideal yang bagus itu minimal adalah 200 dolar teman-teman. Atau lebih bagus lagi adalah sekitar $500. Nah, Bang, itu kan di tempat lain juga sering disebutin gitu ya, apa itu namanya? Mereka bisa trading pakai $10, $20, ya bisa-bisa aja. Bisa banget gitu. Cuman kalau memang teman-teman pengen akun kalian lebih panjang umur ya, cobalah kalian trading di atas $200 sampai dengan $500 untuk menggunakan lot 0,01 ya. Karena di sini teman-teman marginnya itu akan semakin kuat gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai trading dan modalnya tipis banget, kalian coba manfaatin yang namanya no deposit bonus forex ataupun akun demo dulu untuk belajar teknik gitu. Sambil kalian nabung. Nah, ketika modal kalian udah agak gede, baru kalian masuk ke real. Nah, kesalahan trader pemula yang sering umum adalah mereka belum punya teknik, mereka belum punya dasar yang kuat, mereka belum ngerti ya bahayanya di market itu seperti apa sehingga mereka memaksakan diri untuk trading dengan modal kecil. Buat kalian yang sering kali margin call dan sering kali deposit modal kecil, coba kalian hitung habisnya berapa. Pasti banyak banget teman-teman ya. Oke, jika teman-teman pengen menggunakan lot 0,01 0,02 sampai 0,05, itu idealnya itu adalah memakai modal yang namanya $1000. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin mau trading 0,1-an itu memang bagusnya di atas $1000. Nah, di atas $1000. Nah, banyak sekali trader-trader yang saya lihat di grup entah itu di Facebook ataupun di YouTube itu juga mereka itu memperlihatkan seolah-olah keren gitu ya, pakai lot gede padahal modalnya kecil. Padahal kalau dibuka akun trading mereka sudah pasti sering margin call gitu. Saya berani taruhan orang-orang yang trading di bawah $500 dan mereka menggunakan lot 0,1 sudah pasti akun mereka adalah sering margin call teman-teman. Kalau nggak percaya ya silahkan buktiin sendiri teman-teman ya. Oke, jadi beginilah hitungan modal, lot, dan target yang ideal. Jadi modal sama lot itu memang bagusnya itu adalah modal semakin gede, lotnya semakin kecil. Itu adalah trader yang rendah hati teman-teman. Kalau modalnya kecil, lotnya gede, itu trader yang nggak tahu diri. Itu seringkali dia disapu oleh market. Jadi kalau teman-teman tanya modal dan lot target yang ideal itu berapa, semakin gede modalnya, maka lotnya semakin kecil itu semakin bagus ya teman-teman, seperti itu. Jadi minimal hitungannya seperti inilah. Ini adalah salah satu rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang baru belajar trading dan kira-kira berapa sih modal yang aman gitu ya. Bang, kenapa sih harus modalnya gede, lotnya kecil? Ya untuk untuk mengantisipasi terjadinya gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan prediksi kita gitu. Bang, kan bisa pakai stop loss ya. Oke, bisa pakai stop loss, tapi kalau kalian sering kena stop loss dengan modal kecil, lama-lama juga modal kalian habis juga gitu. Jadi semakin gede modalnya, semakin kecil lotnya, maka
kalian itu akan memiliki ibarat kata perang itu kalian punya peluru yang banyak banget gitu. Jadi kalian nggak mudah dikalahin di medan perang gitu. Jadi itulah strategi modal dan lot ideal. Nah, buat teman-teman yang modalnya kecil, terpaksa memang kecil ya, misalkan $100 kayak gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja dan ini sudah batas bawahnya ya teman-teman, pakai lot 0,01 dengan modal $100. Nanti juga akan saya berikan strateginya, meskipun ini nggak begitu recommended ya, tapi saya akan berikan strateginya juga di channel ini. Caranya adalah teman-teman lebih lama menunggu dan apa ya namanya, ibarat kata aktivitas trading itu lebih lama menunggunya gitu. Menunggu apa sih? Menunggu momen yang bagus. Jadi lebih lama wait and see, kalau memang udah ada peluang yang bagus gitu baru masuk teman-teman. Jadi modal kecil itu sama dengan ibarat kata teman-teman perang itu dia punya peluru cuma sedikit gitu teman-teman ya. Kalau punya peluru cuma sedikit, dia itu akan hati-hati melepaskan pelurunya tersebut gitu. Jadi pada saat memang sudah kondisinya bagus, dia yakin dia baru tembak. Itulah modal kecil ya teman-teman. Nanti juga akan saya ajarkan di channel ini. Jadi modal, lot, dan target ideal hitungannya seperti ini teman-teman ya. Modal sama lot. Oke, sekarang kita bicara masalah targetnya teman-teman ya. Target ideal dalam trading forex itu berapa sih? Ya, sekarang saya akan membuka sebuah apa ya namanya? Sebuah mindset buat teman-teman semuanya. Bagi kalian yang bertanya kira-kira target ideal itu berapa dalam trading forex, saya akan berikan contoh dari yang namanya reksadana teman-teman, di pasar uang contohnya. Teman-teman itu yang masuk di trading forex itu sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung kalau kalian mau mahamin dan mau nggak serakah ya. Dalam trading forex itu orang-orang yang beruntung kalau kalian nggak serakah. Tapi kalau kalian serakah, kalian adalah orang-orang yang celaka, teman-teman. Karena di luar sana, orang-orang yang investasi di pasar uang, mereka setahun aja itu cuma dapat 3%, teman-teman. 3 tahun itu dapat 12%. Coba kalian pikirin di sini ya, teman-teman. Mereka orang-orang yang investasi di pasar uang, mereka itu dengan modal $1.000 setahunnya ya. Setahunnya itu cuma dapat segini. Saya mau open mindset kalian dulu nih. 3% itu berapa sih dari $1.000? Setahunnya adalah 1030%. $30, sorry. Jadi cuma dapat $30 selama setahun dengan modal $1.000. Bayangin. Kira-kira di forex bisa nggak dengan modal $1.000 dapat $30 setahun? Pasti lebih kalau teman-teman money manajemennya bagus. Makanya berkaca dari sini sebenarnya kalian itu nggak perlu nargetin yang gede-gede di forex teman-teman. Di saham pun juga begitu, orang-orang yang investasi di saham ya, itu dalam waktu 1 tahunnya itu juga mereka nggak gede-gede amat. Ini paling tinggi berapa? Reksadana saham contoh ya, itu adalah 11% teman-teman. Di forex bisa nggak dapat 11% setahun? Oke lah, kita naikin dikit targetnya selama 1 tahun ya, berkaca dari orang-orang yang investasi di luar sana ya teman-teman. Dalam waktu setahun di pasar uang itu cuma 3% mereka. Di saham itu paling tinggi 11% ya. Nah, kita naikin deh di forex, kita setahun 30 ataupun 50% bahkan. Kita naikin ya, setahun tuh 50% targetnya. Mantep kan? Orang-orang lain itu cuma 3%, apa itu namanya? Cuma 3%, cuma 5%, bahkan paling tinggi kan 11% di reksadana saham contohnya. Di saham juga yang setahun naik 50% itu dikit teman-teman. Di saham secara langsung ya, bukan reksadana saham. Nah, sekarang saya mau kasih kalian target yang ideal dalam 1 tahun itu adalah 50%. Bang, modal saya kan cuma $100 gitu, dikit banget dong 50%. Tunggu. Kalian bisa dapat lebih dari ini kalau kalian targetnya cuma segini. Di forex itu teman-teman, kalian tahu nggak satu buah kalimat ini? Ketika kalian tidak serakah itu dapatnya banyak, kalau kalian serakah itu saldo kalian habis. Rumusnya di forex itu. Jadi kalian nggak perlu nargetin gede-gede, maka sudah pasti kalian itu dapatnya akan gede. Ya, kalian itu nggak perlu nargetin yang gede-gede, tapi kalian tuh pasti nanti dapatnya malah gede. Pernah nggak kalian trading, kalian nggak ngarepin profit dan tahu-tahu malah dapat profit? Pernah nggak kalian trading yang dimana kalian itu ngoyot pengen dapat profit banyak, tahu-tahu malah rugi banyak? Di forex memang seperti itu, jadi kalian tuh nggak perlu nargetin yang gede-gede. Biar psikologi teman-teman tuh santai. Nah, misalkan 50% setahun, anggap aja 60 lah biar gampang hitungnya ya teman-teman. Ini sebulannya itu cuma 5% teman-teman. Targetin aja seperti ini, maka trading kalian sudah pasti nanti dapatnya lebih dari 60% ya. Dan ini kalau konsisten itu duit kalian akan berkembang terus gitu ya.
Jadi teman-teman, buat kalian yang merasa kok dapatnya dikit banget ya di trading forex kalau sebulan cuma 5%, berarti modal kalian yang kurang gede teman-teman. Ya, modal kalian yang kurang gede. Misalkan kalian modalnya 200 juta. Sebulan 5% itu berapa? 10 juta teman-teman. Nah, memang trading forex itu harusnya seperti ini. Ya, buat teman-teman yang mungkin kalian merasa kalau dapatnya dikit banget ya nabung dulu gitu biar modal kalian tuh kuat, biar ngejar 5% sebulan. 5% sebulan tuh bener-bener aman loh di forex loh teman-teman. Kalau kalian targetin di atas 10% itu nggak aman, percaya sama saya. Bang, saya kan pernah gitu trading sehari aja dari $100 jadi $150. Ya siap-siap aja, setelah itu nanti bakalan kena margin call gitu. Segini teman-teman sebenarnya target yang aman tuh. Gimana caranya biar bisa mencukupi, biar bisa dapat yang lumayan, ya gedein aja ininya. Jadi rumus di forex teman-teman, kalau kalian pengen gedein lot adalah gedein dulu saldonya. Jadi jangan maksain. Gedein lot sama dengan gedein saldo dulu. Ini adalah rumus di dalam trading yang memang harus teman-teman pegang seperti itu. Kalau kalian nggak pegang ini, waduh, siap-siap aja kalian cuma jadi bahan bakar buat market aja gitu. Jadi rumusnya tuh seperti ini, gedein. Kalau mau dapat yang lebih gede dalam 1 bulan ya, berarti kalian kan harus gedein lotnya. Berarti kalian harus gedein saldonya dulu, solusinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengira kalau kalian punya niatan buat bikin saldo kecil jadi gede banget di forex, mulai dari sekarang mendingan hilangin mindset tersebut, karena teman-teman bakalan cuma jadi bahan bakar market aja. Beneran, itu teman-teman hanya akan jadi bahan bakar market. Kalian hanya akan buang-buang uang di forex kalau yang ininya kalian itu sudah salah dulu gitu. Kalau mungkin teman-teman nggak percaya ya, wah lu mah terlalu ribet gitu, orang trading pakai $100 lot 0,1 aja bisa, silahkan dicoba ya. Kalian bakalan dapat profit banyak benar, tapi suatu saat modal kalian bakalan disapu. Akhirnya kalian deposit lagi, akhirnya kalian nggak cuma habis $100 teman-teman. Nah, ini bisa dibuktikan teman-teman, kalian boleh screenshot ya, ini apa itu namanya, hitungan ini. Kalau teman-teman sekiranya nggak yakin ya silahkan dibuktikan sendiri gitu. Dan ini adalah rumus yang benar ketika kalian pengen menghasilkan uang di trading forex. Rumus yang saya berikan hari ini. Modal, lot, dan target ideal. Kalau misalkan teman-teman ya kesimpulannya pengen 0,01 itu modal, target idealnya adalah 200 sampai dengan 500, 0,02 itu adalah 0,02 sampai 0,05 lotnya itu adalah sekitar sampai dengan 1000 ya. Nah, 0,1 itu adalah di atas 1000. Seperti itu. Ya, kemudian target yang ideal di forex kalau teman-teman benar-benar mau ideal dan aman, sebulan itu ada 5%. Kalau kalian bisa 10%, nanti pasti bisa dapat teman-teman 10%. Jadi kalian cuma perlu targetin ini aja biar trading kalian santai. Kalau ada momentum bagus, kalian bakalan lebih dari 5% ini. Oke? Jadi kalau teman-teman pengen hasilnya lebih gede, kan 5% kan kalau cuma pakai modal $100 kan cuma dapat $5 kan. Ya makanya teman-teman gedein dulu saldonya, nabung atau gimana. Latihan dulu pakai akun demo atau yang lainnya. Rumusnya yang terakhir adalah ini. Kalau pengen dapat yang lebih gede, maka gedein lotnya, gedein dulu saldonya gitu. Jadi kita jadi trader harus sadar diri teman-teman. Kalau kalian nggak sadar diri, ya siap-siap aja bakalan cuma jadi bahan bakar market doang. Oke ya, segitu aja teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang tanyakan soal pembahasan modal, lot, dan target ideal dalam trading forex, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.